Oke bosku, nah di sini kita lihat spoolnya kebakar bosku. Nah ini yang menyebabkan aki nggak ngecas, aki kurang stabil sehingga aki ngedrop. Nah ini orangnya udah ganti aki udah berapa kali, tetap ngedrop terus akinya karena kondisi spoolnya kobong bosku. Oke, nanti kita akan perbaikan di sini. Kalau untuk jualannya di sini tuh sangat-sangat sulit, mungkin bisa online tapi beberapa minggu kelamaan, sedangkan motornya ini mau dipakai. Nanti kita akan coba digulung ulang aja bosku. Oke, nanti kita akan langsung ke gulung langsung. Oke bosku, ini gulungan dari spool Ninja Patak injeksi. Ini dia menggunakan angker yang berjumlah 18. Nah di sini bosku, kita udah melakukan pelepasan satu gulung dari angker. Nah untuk angker yang menggunakan 3 pas sendiri itu biasanya yang dipakai motor, contohnya Vixen CBR itu seperti ini bosku. Cuman gulungannya itu berbeda-beda, cuma kerjanya sama ya bosku. Nah di sini kita lihat untuk spool Ninja Patak sendiri, pokoknya khususnya spool yang 3 pas lah, keluarnya tiga pas. Nah disitu kita lihat arah gulungannya seperti ini bosku. Nah oke bosku, kali ini kita akan menggambarkan diagram dari gulungan motor Ninja Patak. Di sini nanti kita akan belajar bareng apa cara menggulung spool 3 pas. Beda-beda ya 3 pas ya bosku. Untuk gulungan 3 pas sendiri dia memiliki ada 2 tipe. Jadi 3 pas ada 2 macam. Kalau untuk Ninja Patak sendiri dia tipe Delta. Kalau untuk Vixen terus CBR dia tipe gulungan tipe Star. Nah di sini saya akan menjelaskan untuk Delta sendiri itu dipakai motor Ninja Patak R25 terus MT25, pokoknya motor 2 silinder lah, yang membutuhkan aki lebih besar. Nah untuk Delta sendiri, gulungan tipe di motor itu sendiri, motor Ninja Patak, dia lebih mementingkan ampere. Kalau gulungan tipe Delta itu ampernya lebih besar, cuman tegangannya lebih kecil. Tapi kalau yang tipe Star, contohnya motor Vixen CBR, itu dia ampernya lebih kecil, tegangannya lebih besar, karena dia
sisinya kecil, apinya juga lebih kecil. Oke, di sini nanti kita akan belajar bareng arah urut-urutannya, dasarnya, biar kita bisa gulung sendiri ya. Kalau untuk beli mahal sih soalnya. Oke. Nah, di sini untuk tipe 3 pas yang dari sebelum masuk ke kiprok itu ada 3 kabel. Ini paku-paku tuh, Untuk yang keluar 3, ini kan angkernya berjumlah 18 ya, 18 angker, dibagi 3. Nah, masing-masing dia memiliki 6 angker untuk satu jalur. Jadi setiap satu kabel ini dia memiliki 6 gulungan, 6 angker. Jadi gini bosku, nih ya, kita mulai dari sini. Ini gulungan yang pertama, kita mulai dari sini ya. Set, kita lilit sini, penuh sampai 3 lapis. Sampai 3 lapis, kita lari ke sini. Pokoknya diinjak 2 angker. Nah, ketemunya di nomor 5 sini. Penuh juga sampai 3 lapis. Larinya ke sini lagi. Penuh lagi sampai 3 lapis ya. Larinya ke sini. Penuh lagi sampai 3 lapis. Nah, larinya ke sini. Penuh lagi sampai 3 lapis. Nah, berhentinya kita di sini. Nah, ini set. Nah, setiap gulungan ini diletin 2 angker. Diletin 2 angker ya. Diletin 2 angker. Nah, ini kan, nah ini satu kabel. Dan ini 3 kabel loh, kalau 3 pas. Nah, ini satu kabel. Nah, satu kabel dapat satu ini. Nah, ini nanti berhentinya di sini. Stop. Nah, sini bosku. Nah, untuk gulungan yang kedua ini kan udah namanya 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk gulungan yang kedua kita mulainya dari sini. Dari sini ya. Kita mulainya dari sini. Tapi ujungnya kita solder di sini. Kita mulai dari sini, ujungnya kita solder di sini. Nah, sini. Gulung penuh, terus lari ke depan sini. 1 2 ya, 1 2 diletin 1 2. Nah, sini berarti kan di sini sampai penuh lagi, lari ke sini 1 2. Nah, 1 2 berarti di sini. Nah, set, penuh lagi ke sini 1 2. Sini bosku, penuh lagi sampai 3 lapis. Nah, lari ke sini 1
1 2. Nah, larinya ke sini. Penuh sampai 3 lapis, lari lagi ke sini. 1 2. Nah, berarti di sini. Nah, untuk berhentinya kan di sini, bosku. Nah, berhentinya di sini. Berarti kita hitung ya. Kita mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6-nya di sini. Untuk kabelnya ujungnya ini berhentinya kita di sini. Nah, di sini di tengah-tengah ini. Di sini. Untuk gulungan yang ketiga, kita mulainya dari sini. Dari sini, cuman kabelnya yang awalnya di solder di sini. Sini ya. Nah, ini digabung di sini di solder. Kita gulung penuh 3 lapis, lari ke sini 1 2. Penuh 3 lapis, lari ke sini 1 2. 2 penuh 3 lapis, lari ke sini 1 2. Penuh 3 lapis, lari ke sini 1 2. Penuh sampai 3 lapis, lari ke sini 2. Penuh. Berhentinya di sini. Ujungnya ini kita berhentinya di sini. Set. Nah, di sini. Oke, bosku. Ini udah kita solder. Nah, untuk apa? Gulungan selanjutnya ini di gulungan urutan nomor 3. Nah, ini untuk nomor yang untuk yang pertama. Nah, ujungnya di sini. Ini awal gulungan. Nah, ini ujungnya di sini. Nah, untuk yang ini, nah ini diteruskan nomor 2, gulungan nomor 2 ini. Ini yang nomor 2, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, untuk yang kedua, nah digabungkan di sini. Nah, ini ujungnya. Nanti ujungnya ini masuk ke sini. Terus nanti kita solder masuk ke sini. Nah, ini kita akan mulai gulung lagi. Ini untuk gulungan yang ketiga. Ini masuk sini, ini yang kedua di sini. Nah, berhubung ini kok sempit, nanti ini digeser dulu. Kita akan mulai gulung yang di sini. Nanti tetap ini digabungkan di sini. Nah, untuk yang ketiga ini nanti ini berhentinya nanti di sini. Untuk gulungan yang pertama berhentinya. Oke, kita akan langsung mulai gulung. Bosku, ribet. Media pancal bosku, yang penting ininya kenceng, insya Allah aman bosku. Oke bosku, kita akan lanjut proses pemasangan. Ini kita udah kasih lem nih, biar kenceng bosku, biar awet.
biar nggak ketarik magnet, itu nggak goyang bosku. Nah ini kita menggunakan lem yang namanya lem Sherlock bosku, khusus buat ngelem ini. Oke, kita akan lanjut pemasangan. Oke bosku, kita sudah selesai pemasangan spool. Nanti kita langsung dicek arusnya, tegangannya berapa. Untuk pengecekan kita belum dicolokkan ke jack, ini masih dilepas. Nanti kita langsung diukur pakai multitester menggunakan AC bosku. Bila ukur lah tulisannya nggak kelihatan bosku, yang jelas mengukur ini pakai arus AC. Oke, kita akan langsung cek. Motor kita langsung hidupkan. Bosku, untuk pengukuran ini soketnya kan ada 3, kita ngukur dari 22 dulu. Ini sama ini di angka 25. Terus pindah lagi ke sini 26, 25, 25 bosku, sama. Langsung ini kita pindah ke sini. Ini ke sini. Sama bosku, pokoknya kalau kita diukur itu semuanya sama, selisihnya nggak jauh, berarti untuk spool itu normal bosku. Nah kemarin waktu kopong itu dia nggak nyampe, itu posisi mesin hidup itu cuma 0,5 terus 0,9, pokoknya rancu bosku, antara satu dengan yang lain itu nggak sama. Oke, langsung kita cek, langsung ukur apinya nanti ngecas apa enggak. Kalau untuk pengukuran aki kita menggunakan DC ya bosku. Di angka 13 bosku. Nih di angka 13. Kemarin boro-boro sampai 13, 12 saja ngoyo bos. Oke, kita langsung pemasangan.